Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Nurrahma Ghaffar SE MAK selaku dosen mata kuliah Akuntansi Bank dan Keuangan Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Khatimah dari kelas Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasional bank syariah. Materi pertama yang saya akan jelaskan ialah definisi, asas, dan tujuan bank syariah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun terkait dengan asas operasional bank syariah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya ada terkait dengan tujuan bank syariah. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Materi yang kedua ialah fungsi bank syariah. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi manajer investasi. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau disebut dengan sahibul mal. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Yang kedua ada fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Dan yang ketiga ada fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada 2 instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan instrumen qardul hasan. Dan yang keempat ada fungsi jasa keuangan. Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan, clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem operasional bank syariah. Sistem operasional bank syariah yang pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam menghimpun dana dengan skema investasi dari nasabah, pemilik dana atau sahibul mal, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau bisa disebut dengan mudarib. Adapun pada penghimpunan dana skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. Dan yang kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dana, dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa berperan sebagai pemberi sewa. Dan yang ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan fee dari sewa, dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Dan yang keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati.
Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus. Dan yang kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dana penyaluran, Bank Syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh Bank Syariah tanpa harus dibagi. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana Bank Syariah. Yang pertama, ada penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Yang kedua, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha, di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah sahibul mal, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah mudarib. Yang ketiga, ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dan yang keempat, ada deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana atau sahibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank atau mudarib, dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana Bank Syariah. Yang pertama, ada penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Yang kedua, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha, di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah sahibul mal, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah mudarib. Yang ketiga, ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dan yang keempat, ada deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana atau sahibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank atau mudarib, dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Materi kelima adalah prinsip penyaluran dana Bank Syariah. Penyaluran dana Bank Syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu murabahah, salam, dan istihna. Skema investasi terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema sewa sendiri terdiri atas ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah yang pertama ada prinsip wakalah, prinsip kafalah, prinsip yang sarf, dan prinsip ijarah. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang larangan bagi bank syariah. Larangan bagi BUS dan UUS diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 24 disebutkan bahwa baik BUS maupun UUS dilarang untuk: yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS. Dan yang keempat, melakukan kegiatan usaha peransuransian kecuali sebagai agen sasaran produk asuransi syariah. Sekian dari penjelasan saya tentang materi sistem operasional bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.